together stronger. Oke, selamat datang kakak-kakak yang semester 7 ini udah lulus skripsi ya. Tadi udah selesai loh Bu skripsi katanya. Makanya Nggak tahu kan nih apa wajah-wajahnya nih kayak wajah-wajah lega ya. Sumringah lega gitu kan, bahagia, terharu. Kelihatannya, nggak tahu kan di baliknya gimana. Makanya kita cerita hari ini gimana perasaannya mereka, terus kemudian tantangannya waktu ngerjain skripsi itu gimana gitu ya. Di FYI buat teman-teman ini, dua orang ini merupakan orang yang habis melakukan sidang munakosa atau seminar hasil iya, gitu loh. Baru aja 2 jam yang lalu lah. 2 jam yang lalu. Terus kita geret ke sini. Jadi masih anget-angetnya, masih panas-panasnya buat digoreng di sini. Ya. Oke, ini kenalan dulu. Mbak siapa dan Mbak siapa? Aku Mbak Alfi Dari Prodi Ekonomi Syariah. Kalau aku Mbak Yuria dari Prodi Ekonomi Syariah juga. Oke, nanti setelah ini berarti ada tambahan gelar di belakang nama ya, Yeah. SE ya, Sarjana Ekonomi ya, Yeah, betul. karena sudah ujian munakosa. Nah, sebelum kita tanya nih, nanti saya sama Mas Kamil yang masih semester 5, kurang lebih setahun lagi ya, Mas Kamil akan mengalami yang kalian berdua rasakan. Nanti kalian mungkin bisa sharing. Jadi tentu aja kan perjalanan panjang ya sampai berada di titik sebelum ini. sempro kan Iya. pasti ada perjalanan panjang kan. Ada air mata gitu ya, Iya. ada Tangis dan tawa. iya, jatuh bangun, ada uang yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan gitu ya, mental yang harus dijaga gitu ya. Nah, apa namanya? Tantangannya, kesulitannya untuk menyusun skripsi itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Siapa duluan? Iya. Nanti Bu Ade duluan nanti. Apa Yuria? Kalau tantangannya sih lebih ke manajemen waktu ya Bu. Karena saya mengikuti beasiswa Bank Indonesia dan juga aktif di organisasi Genbi, Generasi Baru Indonesia. Jadi saya di sini harus pintar-pintarnya manajemen waktu untuk membagi antara kegiatan organisasi dan juga mengikuti bimbingan skripsi. Jadi seperti itu untuk tantangannya. Oh, manajemen waktu. Jadi Iya. Mbak Yuria ini penerima beasiswa Bank Indonesia. Iya Bu. Keren banget sih ya Bu ya. Keren. Banyak organisasi tetap bisa lulus cepat. Berarti kan biasanya anak organisasi terus habis itu kuliahnya Terbengkalai, lelet, kebanyakan. Tapi Walaupun tidak semua ya. dibuktikan sama Mbak Yuria luar biasa, bisa Kalau lulus bisa cepat tepat waktu. waktu. Cepat. Cepat dan tepat waktu ya. Betul. Kalau Mbak Alfi, kesibukannya apa mungkin? Manajemen waktu juga nih. Ya, kalau di seusia kita kan kalau pengen lulus kuliah cepat kan memang mainnya di manajemen waktu ya Bu. Apalagi saya juga nyambi dengan kerja. Jadi harus pintar-pintar gitu ngatur waktu. Mungkin nanti pulang kerja saya kan full day juga kalau kerja. Malam dibagi buat ngerjain skripsi atau tugas yang lain. Gitu. Tantangannya di situ sih, lebih ke situ. Terus harus membagi bimbingan skripsi, harus membagi kapan waktu bimbingan ya. Nah, betul. Kadang tuh kan kaliannya bisa, dosennya nggak bisa, atau dosennya bisa, kaliannya nggak bisa Iya, gitu ya. betul. Itu ada nggak sih cerita-cerita lucu pas bimbingan Ya, kayak yang lucu tiba-tiba dosen pembimbingnya Mbak Yuria hilang gitu kan? Itu loh, aku pengen tahu apa Iya, tuh Mbak. Iya Mbak, gimana Mbak ceritanya? Kalau ngilang sih enggak ya, mungkin lebih ke molor ya waktunya. Jadi misal dosen saya tuh bimbingannya janjiannya jam 11, kemudian Jam 4. enggak, jadi gini, tunggu ya, saya mau istirahat dulu, mau sholat dulu sampai jam 2 gitu. Jadi lebih ke molor waktunya. Kalau ghosting sih enggak, masih menepati janji kok. Ya, berarti iya. dosennya luar biasa ya. Luar biasa Mungkin sekali membagi waktunya, wiridnya lama, wiridnya. bagi waktunya dosen bimbingan luar biasa sekali, bisa Iya. membagi waktu. Kan dosen itu bukan hanya bimbingan kan, Bu, Iya, iya. ngajar. Ini saya Iya, benar. ini kan kalian kan POV-nya mahasiswa yang bimbingan gitu ya, yang sudah selesai, dia yang masih kuliah dan saya kan dari dosennya Dosen, ya. iya. Jadi ini perlu kalian tahu bahwa dosen itu tugasnya bukan hanya membimbing skripsi gitu ya. Ada penelitian yang harus mereka kerjakan, ada pengabdian, belum lagi pengabdian undangan di luar gitu ya. Terus habis itu kegiatan-kegiatan lain. Nah, jadi itu harus saling mengerti antara mahasiswa sama dosen. Betul. Memang kadang-kadang tuh banyak mahasiswa tuh jadinya mengeluh ya. Maksudnya dosen susah Susah ditemui banget ya. gitu. Tapi kalau sebenarnya itu juga tantangan untuk dosen memanajemen waktunya mereka, karena mereka juga nggak bisa sih, alasannya ada banyak kegiatan di luar, karena kalian itu merupakan kewajiban dari Si bagian dosen. dari kewajiban kita gitu sebagai Betul, dosen betul. ya. Jadi kalau buat saya tetap harus kalau saya sebagai dosen harus tetap meluangkan waktu untuk bimbingan. Kalau saya tidak meluangkan maka saya yang salah, karena itu haknya kalian untuk dapat bimbingan dari saya gitu ya. Ya oke, sekarang Mbaknya satunya gimana, ada keluh kesah nggak pas bimbingan? Iya, bimbingan. Kalau keluh kesah dari aku sebenarnya dari dospemnya sih, karena beliau ini merupakan sosok yang sangat sibuk sekali. nggak perlu disebutin ya klunya gimana. Oh, nggak usah, tuh nggak usah, sering nggak buat- usah, nggak usah. ya, beliau juga sering buat
ada kegiatan di luar negeri pun ada, di luar kota pun ada. Oh, Jadi aku tahu deh kayaknya. waktunya itu sangat terbatas. Kita pun mengikuti jadwal, ada 2 hari dalam seminggu itu pun nggak mesti ada. Nah, apalagi untuk menyesuaikan sama jadwal saya yang passionnya saya tuh kerja gitu kan. Jadi kalau kesannya lebih ke sana gitu. Ya itu lagi tadi ya, manajemen waktu. Kalian sudah memanajemen dengan waktu, mungkin dosennya yang belum bisa memanajemen waktunya. Betul. Iya. Tapi saya tertarik nih Bu sama yang kerja kan. Kalau kerja kan apalagi full day ya. Iya, Pagi sampai sore. Terus 8 habis jam? itu iya sampai 8 jam. Mulai dari jam 9 sampai jam 5. Ya, Jam kurang 5. lebih lah ya. Iya, itu kan maksudnya kan capek ya. Terus habis itu skripsinya cepat waktu lagi selesainya. Itu gimana bagi waktunya? Kalau buat manajemen waktu, ya tadi itu pagi siang kita dibikin buat kerja, malamnya baru kita selesaiin tugasnya kita gitu. Pulang kerja jadi begadang. Iya, Iya. begadang. Ya nggak begadang melulu sih Bu sebenarnya. Karena kalau bisa dicicil itu dikit-dikit pasti selesai gitu ya kayak. Iya benar. Tapi ini Yang penting niat aja sih. tapi skripsinya apa? Kualitatif ya? Berarti ada Kualitatif. wawancara. Ada. Ada wawancara. Nah, itu gimana itu? Nanti kan harus bagi waktu lagi untuk ke sana. Nah, itu kita juga menyesuaikan sama narasumber kita yang ada di Objeknya. objeknya kita gitu. Nah, kebetulan pas waktu itu saya juga sempat nyamperin ke narasumber itu janjian di waktu luar jam kerja gitu. Itu lagi ya. Itu Iya. berarti pinter manajemen waktu bener-bener pinter sih. Ya kan, oke. Sekarang ke Mbak Yuria gimana? Yang saya tahu memang kegiatannya anak-anak GNB itu kan banyak ya. Belum mereka harus jadi panitia ke sana ke sini, nanti Iya. keluar kota gitu ya. Gimana? Memanajemen waktunya gimana pembagiannya? Sama seperti kayak yang dikatakan Mbak Alfi tadi, manajemen waktunya pastinya harus apa ya, mengutamakan hal yang ada di depan mata dulu. Jadi misal di depan mata ini ada kegiatan, ada kegiatan Genbi ini yang penting, jadi kita mengutamakan hal ini dulu, lalu setelah itu baru menjalani kegiatan-kegiatan yang lain yang setelahnya. Jadi apa ya, dibuat to do list gitu lah. Berarti menentukan skala prioritas dulu. Iya, betul. Terus selanjutnya apa ya Pas- pengorbanan terbesarnya kalian apa? Misalnya gini, kalau misalnya kita ini kan tadi ngomong nih, ada air mata, ada materi, Tangis dan tawa. tangis dan tawa. Apa yang paling kerasa apa? Sebenarnya. Terserah. Kalau dari aku, pengorbanannya di waktu sebenarnya. Kita jarang ketemu sama teman-teman. Harusnya kan di usia kita kan memang banyak lah anak di luar sana kan nyempetin buat bermain sama teman-teman gitu kan. Ya mungkin di waktu aja kita pengorbanannya. Ya. Gitu. Jadi misalnya waktu bermainnya jadi berkurang Iya, gitu ya, bermain gitu ya. Maksudnya bermainnya Jalan-jalan, nonton iya, dan lain nonton, sebagainya ya, nongkrong. ngopi-ngopi. Ya, tapi itu kan skala prioritas ya. Kalau mau Benar. itu duluan yang didahulukan nggak akan Nanti ada di sini. kuliahnya Iya, nggak selesai-selesai Iya, gitu kan dan Bu. nggak akan Iya. ada di sini Betul sebagai betul betul. bisa cerita, bisa sharing ya. Nggak kan? semua orang Munakosa bisa kesini loh teman-teman ini ya. Iya kan? Kenapa kalian bisa kesini? Nggak usah dijawab itu Oke. ya. Mbak Yuria, apa yang paling pengorbanan yang terbesarnya apa? Ya, pengorbanan yang paling besar seperti kayak Alfi tadi, waktu pastinya. Jadi kan saya bimbingan 1 kali dalam seminggu, itu pun udah ditentukan di hari Selasa atau Rabu. Nah itu yang bikin menyita waktu saya. Jadi kan saya di rumah sebenarnya di Bojonegoro. Jadi saya PP. Jauh. Iya. PP. Dan juga kalau ke Surabaya kalau ada kegiatan Genbi atau kalau ada bimbingan aja. Jadi kayak gitu. Oh, jadi apa jarak ya? Iya, Pengorbanannya perjuangan jarak. sekali ya Bu ya ternyata buat ngerjain skripsi itu. Terus Iya. kalau kita move ke apa namanya? Sempro nih. Sempro dulu mungkin Sempro dulu. Karena harus nanya sempro karena kalian tuh sudah melewati sempro. Oh, iya. Kalau Iya. nanyain anak sempro nggak bisa nanyain MHAS Iya gitu ya. betul. Karena ini udah dua-duanya. Iya, udah melewati dua-duanya. Sempro dulu deh. Sempet nangis nggak? Atau apa? Takutnya apa kan? Takut, Sempro itu kan iya. bisa ada kemungkinan tidak layak untuk Diteliti, diteruskan iya. gitu ya. Ah. Gimana? Apa? Ada ketakutan gitu nggak? Kalau dari aku ketakutan iya Bu. Karena Pasti ya. Sampai dengar- pulang dulu. Enggak dong. Kan dengar-dengar wah ini pengujinya si ini, itu ibunya gini. Kan, agak-agak bikin kita agak apa ya? Takut-takut sedikit gitu. Oh, harus Terus banyak. mempersiapinya tuh harus banyak gitu maksimal. Gitu. Tapi sempet nangis nggak? Enggak sempat. Oh, nggak sempet. Nggak ya? perlu Nggak nangis. nggak perlu ya. Nggak perlu Air mata itu nangis. terlalu berharga Iya. gitu ya. Kata Bu Adi tuh air matamu tidak bisa Menolongmu. Menolongmu. Jadi hentikan tangisanmu. Ya, Lanjutkan berjuang skripsimu. Iya. Kalau Mbak Yuria? Kalau aku tantangan ketika sempro itu dari penguji juga, waktu itu diumumkan pengujinya siapa kan, dapat Bapak X misalkan. Nah dengar-dengar dari dospem saya juga ini mengatakan
kok bisa dapet dosen ini ya. Kan karena nggak linear dengan bapaknya gitu. Terus juga dengar-dengar bapaknya ini terkenal killer. Jadi apa ya, lumayan mengguncang mental saya waktu itu. Tapi saya diyakinkan sama dosen saya waktu Oke. itu. Dosennya baik banget ya. Iya, baik banget. Menemani terus. Banget. Jadi diyakinkan sama dosen saya, bisa kok bisa gitu. Yang penting belajar, dipelajari secara maksimal kayak gitu. Dan terus aman ya, aman. Iya, Semuanya alhamdulillah dua aman. layak ya, layak diteruskan ke tahap selanjutnya. Tapi bab sempat 4, bab 5. sempat ganti judul Kak. Karena kan kata-kata apa namanya kating-kating lain sempat kayak ganti judul lah dan sebagainya. Itu sempat Ketika nggak? proposal kan kalau pas bimbingan dari awal yang disetujui judul tersebut atau ada proses ganti kalian? Kalau aku cuma penambahan variabel aja sih, Bu. Penambahan variabel. Iya. Kalau aku juga penambahan variabel juga. Dari 3 variabel tambah 1 jadi 4 variabel. Oh. Gitu ya. Iya, iya. Oke. iya. Oke, tadi sudah Semhas berarti aman, Semhas gitu ya. Semhas. Sempro. Sekarang Semhas dong, Kok Bu. bingung semua gitu Iya. bacanya. Oke, Sempro aman. Nah, terus kemudian dari Sempro ke Semhas itu berapa lama? Kurang lebih 2 bulan. Sama ya, Mbak Alfi juga. Oh, terhitung cepat berarti, Bu. Tapi kan memang sewajarnya 2 bulan ya. Memang aturannya 2 bulan ya. Tapi ada yang baru ngerjain masalahnya, Bu, Iya, biasanya. ya itu tergantung manajemen waktu masing-masing. Iya. ya. Nah, ini kan 2 hal yang berbeda. Satunya kuantitatif, satunya kualitatif. Kalau kuantitatif kan pakai alat analisis gitu ya. Kalau kualitatif harus ke sana. Tapi sama ya dari walaupun metodenya berbeda 2 bulan itu selesai. Nah, apa tantangan ketika ke objeknya apa kalau yang di kualitatif ini? Waktu sama nemuin narasumber sih. Sama kita kan kalau kualitatif kan lebih ke observasi sama ke lapangan kan. Jadi kita bikin janji, kita bikin jadwal ke sana itu pun juga tantangan gitu. Kadang nyesuaiin sama jadwal kita sendiri gitu. Tapi iya. aman ya, ngambil datanya aman, wawancara semuanya aman. Maksudnya dikasih akses ya Iya, untuk wawancara. aman. Jadi nggak ada tantangan yang berarti waktu ke objek. Nggak ada. Kalau Mbak Yuria, Kalau dari aku tantangannya di uji normalitas sih, Bu. Jadi waktu itu data saya nggak normal. Nah, waktu itu sempat bingung nyari cara ini, katanya dosen saya ini masih belum nih gitu. Terus disuruh pakai cara ini. Nah, akhirnya pakai yang cara yang terakhir ini bisa normal kayak gitu. Jadi ujiannya di uji normalitas aja sih, Bu, kalau data sekunder. di datanya ya, Iya. tabulasi. Ketika tabulasi ada yang salah mungkin ya. Mungkin Iya, ya. Tapi mungkin pas ya. cek validitas, reliabilitas udah aman, aman, gitu. aman ya. Kok saya yang jawab? Gimana aman? Stronger together, together stronger.